Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala akramil khalqillah sayyidina Muhammad Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hifdhan shalihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sirrul asrar diriyal riyal mustahibab bil lisan sayyidina Muhammadin mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'matillahi wa iqbali. Hadratul mukarramin jamaah majlis ta'lim wassalam, senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini yang dikatakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang saya jelaskan pada pembelajaran materi tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikasih ujian agar mendapatkan pelajaran. Nah itu ya, terus mudah-mudahan tambah dewasa, tambah disiplin, tambah bertanggung jawab, mudah-mudahan hidupnya sukses. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Imran sampai pada ayat yang ke 131. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka dapat masuk surga, tapi Allah belum tahu mana di antara kalian yang sudah berjihad di dunia ini, sehingga Allah akan perlu tahu mana di antara kalian yang sabar mendapatkan ujian itu. Walaqad kuntum tamannawul maut, dan Allah tahu di antara kalian memang banyak yang mengharapkan kematian. Min qablu an talqau, sebelum kematian itu datang menjemput. Faqad ra'aitumuhu, dan kalian kelak nanti pasti akan melihatnya. Wa antum tanzurun, dan masa-masa itulah kalian dalam masa penantian sebelum datangnya kematian. Ini kematian. Ini kebetulan pada hari 40 hari wafat Ibu Agus ya, kematian. Bagi orang beriman, puncaknya dia dikasih kehidupan di dunia, dikasih ajal waktu, dikasih kesempatan, semuanya puncaknya agar dia mencapai, mendapatkan, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu puncak. Karena disitulah tempatnya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya orang beriman adalah berharap masuk surga. Itu puncaknya. Tetapi bagi orang beriman, surga itu kata Oma Irama murah harganya. Tetapi walaupun murah, banyak yang ogah. Gitu ya. Beda kalau kita ke neraka, ya bayar mahal. Jalan menuju surga itu jalan yang berundak, jalan yang berlobang, banyak ujian, banyak ujian hidup. Di situ yang harus kita lalui itu. Karena di situ kita tahu bahwasanya untuk meraih surga itu nggak mahal, nggak murah, mahal. Kita dengan apa kita korbankan? Dengan nyawa, dengan harta, ya, itu semua kita berkorban. Allah berikan salah satu jalan menuju surga adalah jihad, dan sampai hari kiamat pintu jihad itu terbuka. Dari itu, apa yang kita lihat di bumi Palestina menunjukkan bahwa pintu jihad masih terbuka.
dalam bentuk seperti itu, walaupun makna jihad luas. Maka Allah katakan, apakah kalian berharap masuk surga tetapi tidak melewati pintu jihad? Maka pintu jihad itu adalah salah satu jalan menuju surga, sehingga Allah akan tahu, bisa menilai mana di antara kalian yang salah. Di antara kita ada yang dapat ujian, ya, apa, masalah materi, hidup miskin susah bertahun-tahun, ya. Di antara kita ada dapat ujian penyakit, susah, nggak baik-baik penyakit bertahun-tahun, capek berobat, ya. Ada di antara kita yang menjadi hidup terasing, ya, dijauhi orang, dihina orang. Ini ujian banyak deh, ya. Supaya Allah tahu mana di antara kita yang tabah menjalani kehidupan semua itu. Kul ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap kita hidup di dunia ini mengambil peran masing-masing. Wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Dan Allah yang lebih tahu mana di antara peran kalian yang dapat menghantarkan kita ke dalam surganya. Jangan memonopoli peran-peran yang memang di situ ada unggulan. Wah, enak jadi ustaz, ya enggak? Begini. Nah, belum tentu. Oh, enak jadi pengusaha, ya hidupnya enak, belum tentu. Peran-peran semua itu semuanya yang siapapun yang kita berperan di dunia ada baiknya, ada enaknya, ada nggak enaknya. Jangan dikira jadi nabi itu enak, berat. Ujiannya lebih berat daripada orang biasa. Jangan kira jadi ulama itu enak, dicium tangannya, diamplopin, dikasih parcel, enak. Wow, berat. Jadi jangan enak jadi orang kaya, tuntutannya banyak. Nah, peran-peran itu kita ambil. Nah, dalam memainkan peran itu kata Allah Subhanahu wa taala apa? Rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhan yang paling tahu di antara kalian yang paling efektif dalam hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang Allah ciptakan hidup dan kematian, dia buakum. Untuk Allah pengen tahu ayyukum ahsanu amal. Mana di antara kita yang kerjanya paling bagus. Ya, ada yang menyatakan Allah ciptakan hidup, dalam kehidupan itu banyak drama. Dalam kehidupan itu banyak kejadian-kejadian yang akan kita lewati. Dalam kematian ada yang beruntung, ada yang enggak dalam kematian tersebut. Maka kalau sekali lagi, apakah kamu kira kamu dapat masuk surga, sedangkan Allah nggak perlu tahu mana di antara kalian yang benar-benar jihad di dalam dunia? Kata ulama, innamal hayat jihad, aqidatun wa jihad. Hidup ini adalah jihad dan mempertahankan akidah. Innamal hayat aqidatun wa jihad. Hidup ini di dunia ini jihad. Maka sabar, gitu ya. Sekarang kan di antara kita nih, ya. Ada yang nyari duit seharian nggak? Dapetin dikit. Banyak. Gojek. Dari pagi kita lihat tuh pada apa? Di depan stasiun tuh. Pada nungguin penumpang ya. Ngomong, kali dapat cuma cuannya 35.000. Kadang-kadang dikejar ke malam. Tuh, itu perjuangan. Ada yang jualan gorengan, ada yang jualan es, tuh pinggir jalan tuh, depan makan kita tuh. Ada yang parkir net. Jangan kira enak di payang gue, lebih banyak. Tentu enak jadi ojek nungguin warung. Belum tentu.
semuanya biasa. Ya. Nah ini yang menjadi pelajaran buat kita dalam ayat pertama ini adalah dalam menjalankan hidup di dunia ini harus sabar. Apa kata saya? Gus Dur itu. Terus sabar narimo najak pas-pas. Kabeh ditakdir saking pangeran. Dia berapa tuh? Sabar narimo najak pas-pas. Sabar menerima kehidupan pasrah. Karena semuanya Pak ditakdir saking pangeran. Semua udah ditakdirkan oleh Allah. Ya, agar berputar, kalau kata Allah agar kehidupan bisa berputar, berjalan, gitu. Kalau semua jadi orang kaya mah, siapa yang ngakuin orang kaya? Jadi orang miskin, dia orang miskin. Ya, ini pesannya dalam buat kita semuanya yang di dunia ini. Ya, ente peran ente, apapun peran ente, nilainya sama. Nilainya sama. Yang masuk surga duluan 500 tahun itu orang miskin. Orang kaya 500 tahun baru masuk setelah orang miskin. Waduh, kalau gitu nggak enak jadi orang miskin, Sa. Ente sabar nggak dulu? Jangan ngomong enak waktu surga. Waktu dunia sabar nggak? Nggak sabar. Ya nggak? Puyeng aja minum kodrek. Sabar nggak kira-kira? Sakit gigi minum apa? Minum coklat. Tabrak apa tabrak? Ayo. Coklat. Hidup di dunia sabar. Semua perannya kalau menjalankan perannya masing-masing sebenarnya sama nasibnya. Itu dia kita nggak pahamin loh. Kata Allah kan dia alam memilih musobirin supaya di antara kita yang mengambil peran supaya kita paling sabar. Itu orang kaya, ya sabar nggak kalau otak? Banyak yang sabar, ya banyak yang sabar. Apa? Main ke villa, nginep di villa, ya nggak? Ubar-ubaran, beli mobil, begini. Waduh, pokoknya ini nggak sabar. Karena mengelola duit untuk orang miskin. Ada nggak sabar? Ada. Nggak sabar apa? Ngeluh kan? Aku bilang dia beluakum Allah uji kita apa? Ayyukum ahsanu, mana di antara kita yang di dunia menjaga perannya bagus. Bukan kayak film. Kalau film mah peran antagonis, peran protagonis, peran pembantu, peran utama, bayarannya beda-beda kan? Beda-beda. Beda-beda. Tapi di dunia bayarannya sama asal menjalankan perannya masing-masing. Bukan ayat. Dia buakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ente jadi orang miskin, sabar, terus ridho ikhlas dikasih segini, udah ikhlas ambil, jangan mengeluh, jangan buruk sangka sama manusia sama Allah, pahala itu besar. Ayo, sebab kalau seandainya kekayaan itu terhina oleh agama, Nabi Muhammad tidak membanggakan Sayyidina Utsman. Pemuda miskin Sayyidina Ali, pemuda kaya Sayyidina Utsman. Allah ciptakan itu. Yang kerjanya belum sesuai target, sabar. Ya, tahun-tahun kerja honor, udah diangkat-angkat jadi pegawai negeri kata Iqbal. Sabar. Kan gitu ya. Kata Junet, capek Ustaz, ngatur motor mulu gitu kan ya. Sabar. Kalau sabar semua pahala sama.
bersyukur, neraka. Orang miskin gak sabar, neraka. Dua-duanya, ya sabar dah. Ya, gak ada enak-enaknya di dunia. Kata Nabi Muhammad, kita di dunia ini emang tempatnya capek. Ngasonya kapan? Ya enak. Jangan bilang ngaso di dunia. Gue mau ngaso capek lah, salah. Ngasonya kita dia enak. Itu baru. Di dunia jalan itu udah. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ya mas-sabirina minkumul liya'mal sabirin. Di antara kalian ada yang mengharapkan kematian dalam hidup di dunia ini, mengharapkan mati mulia. Walaupun kuntum tamannaul maut min qablu an talaqahu. Sebelum mati datang udah berharap mati. Enggak. Di antara kita semua nih berharap, ada di antara kita yang berharap mati mulia. Gitu. Sahabat Nabi Muhammad SAW demikian ketika hidup di dunia, melihat musuh di depan mata nggak ada takut-takutnya. Waktu perang Mu'tah antara kaum muslimin dengan Romawi. Waduh, 40.000 melawan 3.000. Ya. 40.000 melawan 3.000. Keder. Keder-kedernya. Coba. Lu sendiri. Ada orang mau begal lu 3 orang. Ya udah, takut. Seandainya begitu, takut. Lu recengin, gua recengin. Perang Mu'tah, kaum muslimin 3.000. Kata sahabat, bilang sama panglima perang Khalid bin Walid, "Wahai Khalid, cepat kita kasih kabar ke Madinah Nabi Muhammad, kita perlu bantuan." Jangan, nggak perlu bantuan, udah hadapin aja. Yang dilihat oleh sahabat Nabi itu 40.000 itu bidadari lagi nari-nari. Sorga ketika bertemu bos angin berembus, bus. Yang dihirup oleh sahabat itu angin sorga, harum buah-buahan sorga, kedengeran suara rebana-rebana. Tuh, jadi gimana? Ada perasaan keder? Orang ini seperti itu. Ya. Jadi yang ditakutkan sama orang kafir itu bukan apa-apa, dan takut mati, itulah yang ditakutkan. Itu baca di berita tentara Israel itu dikenal dengan tentara berpampers. Kenapa? Ketika perang dia semuanya pakai pampers, sering kencing, sering ngompol, karena takut dia Muhammad, sebenarnya takut. Itu disebut tentara berpampers. Karena semua tentara pakai pampers. Bayangin, ya. Kata Allah, waju'ilat ruh masyiratus syam, dan ditanamkan rasa takut perjalanan sebulan. Artinya sebulan belum ketemu dia udah takut duluan. Orang kafir. Nah, itu bicara perang. Nah, kita di antara kita memang ada yang berharap kematian. Seperti itulah. Ada di antara mereka minhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir. Kata ayat, di antara mereka ada yang sudah menunaikan tugasnya, dapat mati syahid, wa minhum man yantadir, dan di antara mereka ada yang nunggu kapan giliran gue ini. Oh. Kapan giliran gue ini? Itu zaman sahabat. Kagak ada takut-takut mati. Ketika Jenderal Khalid bertemu dengan panglima perang Romawi, kata Jenderal Khalid, kami berasal dari suatu bangsa yang haus darah, dan saya dengar darahnya orang Romawi itu manis. Lari langsung.
di antara kita nih, kata ayat ini pelajaran apa? Jangan merasa takut sama yang mah itu aja. Kata ungkapan ta'addadil asbabu wal mautu wahid. Sebab itu mati macam-macam, tapi mati itu satu. Ta'addadil asbab, sebab macam-macam, wal mautu wahid. Tapi namanya mati terpaling satu. Illam tamut bisayfin tamutu bi ghairi. Mungkin kita mati dibaca orang atau mungkin dengan sebab yang lain. Ikhtiar mah ikhtiar, karena mungkin harus ikhtiar. Itu tetap. Jangan nggak pakai ikhtiar, buat tawakal. Oh sakit apa lo? Aku di gula gua, udah masuk berobat, dah salah. Ikhtiar dulu. Setelah ikhtiar, sabar. Setelah sabar, tawakal. Itu jangan dibalik. Aku mah tawakal aja udah. Wah itu nggak boleh orang mukmin. Penyakit apa? Impoten. Kira-kira mau diantepin apa enggak? Obatin, ya enggak? Oh sayang. 40. Penyakit gula kan zaman sekarang lagi udah borok udah apa? Obat. Ikhtiar apa pantangannya? Usaha. Nggak boleh. Kita nyerah sama itu nggak boleh, dalam agama nggak boleh. Ayo berobat, jalan. Akhirnya kata anaknya, ya Ustaz, berobat dijalanin ya, mau ikhtiar, mau takdirnya baru. Ya, kalau udah diantepin, dia tunggang balik bertahun-tahun nggak diobatin. Ini dosa, ya, dong. Kematian itu sesuatu yang pasti dan kita semuanya akan dijemput kematian. Nah, dan kita harus terima namanya kematian dan kita harus berusaha mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Setiap kita yang dikasih musibah ada ikhtiar berobat. Itu ajaran agamanya. Berobat. Sakit apa? Berobat. Jangan diantepin aja, nggak boleh. Itu disebut bunuh diri. Diantepin, ini berubah-ubah. Lu apa tuh? Ah begitu, obatin apa? Allah, tunggu sembuh. Udah, bisa. Nah ya. Apa kali pertama? Bahwa kita hidup di dunia berjuang. Sabar menghadapi kehidupan dunia, tetapi yakin dan terima ikhlas bahwa pada akhirnya kita semua bakal mati. Dan ketika kita mati, apa? Persiapkanlah diri sebelum mati. Jangan menghindar sama kematian, ya. Jangan takut sama kematian, gitu. Bahwa pada akhirnya kita bakal mati. Kata ayat apa? Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati, nggak ada. Dari nggak mati semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja semua mati. Nah, bagaimana kita mempersiapkan kematian itu? Dan jangan kita sebagai orang mukmin jangan pernah takut sama kematian. Sakit, berobat, nggak baik-baik, ikhlas. Udah itu, jangan marah-marah mulu, jangan kesel apa. Udah berobat tuh kemana aja, udah capek dulu, bodoh amat, nggak baik-baik, bunuh diri, ada gitu kan? Berobat nggak baik-baik, bunuh apa? Yakin sabar. Tuh. Sebab bagi Allah kita dikasih musibah seperti itu keinginan Allah. Kan hukumnya gini Pak, kalau kita pakai konsepnya Allah, ya, dan kita nggak bisa intervensi konsepnya Allah. Ada orang bertahun-tahun sakit, dia malam nangis, dia malam nangis, berobat munajat, nggak baik-baik. Terus malaikat lapor, ya Allah, itu hambamu kesian. Tapi kata Allah apa? Aku
Aku lebih senang merdu suara tangisannya daripada baca Al-Quran. Kalau Allah begitu apa? Bagiku suara tangisannya dia lebih merdu daripada bacaan Al-Quran, lebih merdu daripada zikir. Itu kalau Allah bilang begitu mah. Nah kita sebagai orang yang ikhlas gitu. Kebanyakan orang nggak ikhlas menjalani kehidupan, stres, putus asa. Nah, ada seorang bapak punya anak 3, nganggur bertahun-tahun, bininya kabur, nganggur nggak punya duit, anaknya 3 kali dicekek. Pak 3 dicekek mati, juga mati apa? Ini tadi sobi nggak sabar menghadapi kehidupan. Mat, umur berapa Mat? Udah ada 30 Mat. Ada 30 Mat. Sabar Mat, dia udah kawin-kawin kan belum punya duit, ngapain tuh? Ya, kawin tak, belum punya duit, ya sabar. Tapi kalau nekat bagus kawin aja Mat. Nah, ngapain nunggu kaya? Tapi itu sabar. Ya, ketiga, katakan apa? Setiap kita pasti mati dan jangan pernah takut sama yang namanya mati. Ya, kalau kita kasih musibah ikhlas, dikasih penyakit ikhlas. Nggak ada di antara kita yang hidup panjang, umur panjang, nggak ada. Ada. Semua bakal mati. Lihat ayat selanjutnya. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul, yang sama seperti rasul yang lalu. Apa in mata au qutila, angkatan andai kata Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian mau balik lagi ke masa-masa jahiliyah kalian. Wa ma yang qalib ala aqibai, barang siapa yang balik lagi kayak dulu lagi, fala yadrullah syai'an, kagak rugiin Allah. Wa yasajilai syakirin, dan yang terus bertahan Allah ucapkan terima kasih. Bicara tentang Nabi Muhammad. Langsung ayatnya bicara. Ini berbicara tadi pertama tentang apa tema utama? Kematian. Bahwa kita semua bakal mati. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang hidup lama di dunia. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad manusia secara biologis mati. Nabi Muhammad wafat. Lihat apa terjadi pada Sayyidina Umar. Gak terima kan? Ya, Sayyidina Umar gak terima. Dia ngamuk, orang asal ketemu dia tabokin dia. Wah, Rasulullah Nabi Muhammad gak mati. Nabi Muhammad itu kayak Nabi Musa, dia pergi 40 hari terima wahyu, itu udah balik lagi. Saking apa ini? Saking ada satu sebab yang menyebabkan Sayyidina Umar tidak terima situasi seperti itu. Ya, itu punya anak sayang, walah gitu. Cakep, hidungnya bangil, kulitnya putih, ya, matanya kubil. Anaknya teh cakep, waduh, anak raja, wah, udah kan, lagi disayang-sayangnya, diambil Allah. Ayo, beda. Bini secakap-cakapnya bini, mati, sedihnya beda. Yang satu air mata, yang satu air mata, pasti dah. Ada situasi di mana kita tidak terima dengan keadaan seperti itu. Ya nggak, pasti kan? Apa contohnya sama? Ya. Wah, nangis. Contohnya kita nangis, ngomong ini.
orang tua meninggal, oh nangis. Istri biasanya yang paling situasi paling aneh. Suami meninggal gimana? Sedih kan? Seorang istri tinggal suami kayak apa sedihnya? Wow, bakal kelar kabungnya. Kebanyakan kita menghadapi situasi itu ada perasaan seperti itu pasti. Nabi Muhammad waktu anak meninggal, Ibrahim, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzun. Ya Ibrahim, saya sedih meninggalkan engkau. Nangis Rasulullah. Kata sahabat Rasulullah, ini rahmat apa? Ini rahmat, ini rahmat. Kalau kasih rahmat rahmat wajar. Tuh, ya. Nah, Allah kasih situasi itu kepada kita. Nabi Muhammad meninggal. Sayyidina Umar, nggak ada, nggak terima. Sayyidina Ali, bengong aja. Orang kita, masa ini loh ya gitu. Semua sahabat macam-macam ekspresinya. Kenapa? Kan mereka merasa senang dengan Nabi, merasa bahagia dengan Nabi, merasa surga ada di tengah-tengah mereka ketika bersama Nabi. Hidup mereka susah sebenarnya bersama Nabi. Pokoknya kehidupan mereka tercipta begitu indah bersama Nabi. Para sahabat. Tahu-tahu Nabi Muhammad tinggal di mana? Dah. Wah, shock semua kan. Ya. Nah, di sini ayat menampilkan cerita tentang Nabi Muhammad. Dan kita benar-benar memahami namanya kematian. Ya, wa ma Muhammadun rasul qad khalat min qabli rasul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum faman qalaba aqibihi fala yadurru syai'an wa sayazillahu syakirin. Apakah setelah kematian itu perilaku ente akan seperti orang yang beriman? Apakah dengan adanya kematian perilaku itu seperti orang kagak punya Tuhan? Kan gitu. Oh, bini ditinggal aku, oh gerung-gerung, guling-guling, nabok-nabok, wah gerung-gerung. Ini perilaku tidak bertuhan. Itu pelajarannya. Ya. Nah ini dikutip ayat, kalau kalian mau balik lagi kayak jauh terserah. Tapi kalau kalian mau bertahan dengan agama waris Nabi Muhammad, saya zillahu syakirin. Allah akan balas bagi mereka yang mau Oke? Jadi bicaranya bahwa kita hidup-hidupnya ini ada ujian. Apa ujian? Kata ayat, wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wal naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basri sabirin. Setiap kita pasti diuji hidup dan diuji. Kenapa? Karena iman sama ujian pendek. Iman sama ujian dua rel berjalan, nggak bisa satu rel. Setiap orang beriman pasti dapat ujian. Resiko, bukan resiko, emang itu udah anunya, partnernya. Artinya, ente beriman pasti diuji, nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti uji. Tinggal pandai-pandailah membaca ujian Allah, agar kita pandai bersikap. Kayak tadi orang kaya, apa ujiannya? Poya-poya. Oh. Orang miskin apa ujiannya? Ngeluh. Tuh ya, banyak ujian yang bikin pandai, kita bersikap. Itu penting. Di dunia ini adalah tempatnya kita diuji. Tadi pada Muqaddimah dikatakan apa? Orang beriman itu diuji dulu, baru ambil pelajaran. Tuh, diuji nih, ya. Hati-hati. Lo kena ujian apa? Penyakit apa? Gula. Apa pelajarannya? Hah? Mantang. Pagi ngopi, malam ngopi, subuh ngopi, berak ngopi, makan ngopi. Depan saya nggak gula loh. Kan pelajaran tuh. Ya. Ini wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi.
dikira orang yang beriman ayatku amanah wahum la yuftanun, orang beriman itu diuji, pasti diuji. Orang iman itu identik diuji. Orang kafir nggak diuji, nasib dia mah udah beda. Karena kalau ujian ada konsekuensi, kalau nasib enggak, takdir. Ya, orang kafir diuji miskin, bonggan, takdir lo. Tapi orang mukmin miskin, hapusin dosa, angkat derajat, pahala lebih tinggi, masuk surga lebih dulu. Iya. Tuh ya, dikasih penyakit bertahun-tahun, digebek bersih dosanya, habis punya dosa, sabar. Nah, dunia ini seperti itu. Ya, kita maknai dunia bahwa dunia itu tempat uji. Iya, nggak ada. Selama kalian mengaku beriman, maka padanannya iman itu dengan ujian. Karena apa? Sebelum kalian diuji. Ayat itu motif tuh. Ayat ini motif kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Kata sahabat, ya Rasulullah udah capek kita. Ya, udah capek kita dimusuhin, dipukulin, dikeroyok orang kafir. Kapan kemenangan? Kapan mata Nasrullah? Kata Nabi ala inna nafsullah dari sahabat itu bertolak. Lu lihat, tahu nggak dulu? Sebelum kalian itu umat-umat terdahulu ada yang digaruk pakai besi badannya sampai rontok kulit dagingnya. Di tempat terdahulu ada yang digoreng di minyak sampai keluar dagingnya. Dia kurang cintai. Ya, kalian baru dipukul. Ya, nah sekarang nih gitu kan, lo baru agak makan sehari 2. Dia Nabi Muhammad, batunya 7. 2 hari gak makan. 7 batu. Lalu terus sabar, ya. Baik. Gitu kata ayat. Nabi Muhammad orang yang paling dekat sama Allah, Nabi Muhammad orang kekasih Allah, agar kita juga tahu kita bakal mati. Innahum mayitun wa innahum la innaka mayitun wa innahum la mayitun. Wahai Muhammad, kalau bakal mati sebagaimana mereka juga bakal mati. Baik, kesimpulannya bahwa apapun di dunia ini semuanya adalah titipan. Anak titipan, istri titipan, mobil titipan, apalagi duit titipan, rumah titipan, semua titipan. Ada masa akhirnya, ya, ada masa aktifnya. Apa bahasa anuran? Bukan barangnya udah ada masa expirednya. Ya, pasti udah habis. Tinggal kita terima meredo. Apa ini? Cerita tentang seorang sahabat Nabi ketika akan berpergian. Anaknya kan satu cerita tuh ya. Anaknya kan, Neng, abang mau dagang ini, mungkin lama, 4 hari 7 hari. Orang bocah sakit, urusin dia bener ya. Orang bocah sakit, kita bawa ke bidan, mana kayak dia berpikir. Di zaman Nabi, bagi laki, nggak dapat kabar, tahu anaknya meninggal. Anaknya nggak tahu lakinya. Nyampe pulang ke rumah, disambut bininya, sama bininya dibukain sepatu, bukain tas, ya, disiapin air hangat mandi, ya, terus diajak tidur, diajak makan. Habis makan ngeteh depan rumah, baru dia ngobrol lakinya. Laki nanya, si Ipin mana? Saya belum kelihatan Ipin nih. Ipin. Lagu dari saya sampai Pak Ibu Dusir bukan ibunya mana tuh ini? Biasa lagi sini. Nanyain bapak. Kata bininya, Bang,
gimana kalau ada orang nitipin barang sama kita, iya, terus yang punya barang minta, udah bilang kasih nggak? Lo kasih, mau punya kita, lo punya dia, lo udah nitip doang. Akhirnya gue curiga. Ini bilang, Ipin kan titipan, ya, titipan Allah. Karena Allah ambil lagi, ikhlas gak bang? Baru sadar bahwasanya anak itu juga titip. Tuh begitu. Ini soalnya gimana anak diambil lagi yang punya, ikhlas gak? Enak ya? Nah itu dia. Innamal amwalu wal auladu wadiatun. Anak amkata semua titipan, wala budda an turaddal wadai, dan suatu saat titipan pasti diambil. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Al-Fatihah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.